Halo semuanya, kembali lagi dalam Money Discussion dan hari ini kita kedatangan narasumber yang keren banget, masih muda tapi udah punya properti banyak banget. Ya, kalian mungkin udah tahu siapa beliau ya. Langsung aja kita sambut Mas Antoni Sudarsono. Halo semuanya. Oke, jadi Mas Antoni Sudarsono ini adalah seorang investor properti dan hari ini kita bakal belajar ya sama Bro Antoni gimana caranya anak muda bisa punya properti. Nah, sebelum itu mungkin Bro Antoni boleh sharing dulu nih, kira-kira sekarang kesibukannya lagi ada apa aja nih? Oke. Sebelumnya thank you banget buat Bro Rifan udah bantuin ngundang ke sini, terus habis itu bisa ngobrol-ngobrol, sharing-sharing sama teman-teman nih. Apalagi followersnya kan orang-orang saham, jadi mungkin agak baru banget. Yes. Nah, kesibukan yang sekarang sih lebih ke arah masih di properti sih. Jadi ada beberapa project lagi dari yang dulu itu sebenarnya investor, itu kita mencoba untuk beralih jadi developer kecil-kecilan lah. Jadi ada pembangunan perumahan kecil-kecilan, sekaligus ada bangun juga villa, sama ada bikin lagi project yang cloud kitchen. Wow, oke. Jadi masih fokusnya ya di daerah properti semua lah, ya, properti. Oke, nanti kita akan kulik ya ke arah sana ya. Oke. Nah, buat teman-teman, by the way, kalau misalkan pengen belajar juga tentang properti, bisa follow juga Bro Antoni ya di sosial media, ada di YouTube, ada di Instagram, ada juga di TikTok. TikTok. Ya. Nanti linknya ditaruh di kolom deskripsi. Iya. Oke, kita langsung ke topik utama kita nih, Bro Antoni. Ini banyak banget teman-teman yang nanya sebenarnya, Ko Rifan, kalau misalkan masih muda, ya bisa nggak sih sebenarnya punya properti? Karena kan harga properti sekarang mungkin bisa dibilang udah mahal ya. Nah, kalau menurut Bang Antoni sendiri gimana? Sebenarnya gini, untuk punya propertinya sendiri itu sebenarnya kalau sekarang dibilang mahal, memang mahal. Tapi sebenarnya bukan artian mahal itu akhirnya kita jadi nggak bisa gitu. Ada banyak cara untuk akhirnya tetap bisa, even itu pun mahal. Nah, ada berbagai macam cara. Kalau misalkan teman-teman emang tujuannya untuk invest, ya teman-teman harus cari propertinya itu benar-benar yang murah gitu. Properti yang murah dalam artian itu benar-benar yang under value. Dan kalau teman-teman invest itu ya berarti bukan dipakai untuk dirinya sendiri. Gitu. Jadi kan orang sering salah itu mau beli properti harus tahu dulu nih tujuannya itu buat apa. Kalau misalkan kita buat beli rumah sendiri ya mau nggak mau ya kita lebih bagus ya cari dari tanah, karena tanah pasti jauh lebih murah. Ketika orang udah jadi tanah sama bangunan ya pasti jauh dijual jauh lebih mahal. Tapi ada juga nih kalau misalkan teman-teman mau beli rumahnya, rumah second dan memang dia lagi BU, itu juga bisa berkesempatan dapat yang murah-murah. Oke. Nah, itu teman-teman harus tahu dulu untuk beli rumahnya nggak usah terlalu yang muluk-muluk banget lah. Dalam artian tuh pengen yang bener-bener semuanya itu sesuai dengan keinginan. Nah, sebenarnya untuk jauh lebih affordable itu ketika teman-teman tuh nyarinya yang BU, setelah itu direnovasiin aja. Oke. Direnovasiin itu jadi jauh lebih possible buat teman-teman mendapatkan propertinya itu. Oke. Nah, ini menarik banget nih. Tadi Bang Antoni bilang bahwa cari yang under value. Gitu. Nah, ternyata teman-teman di sini bisa lihat nih bahwa sama ternyata kalau di saham juga Under teman-teman nih value. suka cari saham yang under value Iya, juga. iya, Nah, betul. ternyata hal ini berlaku juga di properti. Betul. Nah, berkaitan dengan mencari properti yang under value, Bang Antoni. Gimana caranya kita ya bisa mencari properti yang under value? Caranya tuh gimana? Sebenarnya gini, kalau untuk carinya yang murah itu gimana, teman-teman harus bisa nguasain dulu daerah yang teman-teman pengen beli banget. Jadi kalau misalkan tujuan utamanya adalah invest itu dalam artian ketika kita sudah akuisisi propertinya, bukan kita lagi yang kerja buat itu gitu. Nah, dalam artian ketika kita udah beli propertinya itu yang bekerja buat kita. Oke. Jangan sampai kayak kebanyakan orang Indonesia kan sukanya beli properti, dia bilang dia tuh invest, tapi cicilan setiap bulan 10 juta. Padahal dari income sewa-sewainnya itu cuma 2 juta. Itu kan sebenarnya bukan invest, itu teman-teman ya beli aja, beli properti gitu, bukan invest gitu. Nombok malah karena Malah nombok. cash flow-nya lebih keluar keluar lebih banyak daripada cash flow Betul, masuknya. betul. Jadi harus pahami dulu arti investnya itu
teman-teman itu jangan nyamain antara invest dengan pedagang itu sih. Oke. Kalau pedagang ya kita berharap kita beli ya suatu saat nanti jual bisa naiknya berkali-kali lipat gitu. Tapi teman-teman jangan lupa juga di sana kan itu ada namanya teman-teman bayar bunga. Mhm. Kalau teman-teman cuma beli akhirnya nggak diapa-apain, terus habis itu teman-teman bayar bunga KPR-nya itu kan juga besar juga. Belum tentu bunga KPR-nya yang nanti kalau misalkan floating itu bisa sesuai dengan kenaikan properti yang teman-teman harapin. Oke. Ujung-ujungnya bukannya malah invest, malah teman-teman ya nggak dapat apa-apa gitu, malah rugi ya kan. Oke. Nah, Nah, tadi salah satu poinnya adalah mencari yang lagi BU. betul. Nah, itu gimana caranya? Apakah kalau dulu kan mungkin ada ya dari koran gitu ya. Nah, kalau sekarang gimana sih? Sebenarnya paling gampang itu adalah setelah teman-teman tadi aku bilang kuasain dulu, terus mereka itu ya harus berani nelpon sih. Oke. Kita cari yang Oke. benar-benar di daerah sana, perbandingan antara 5 tempat itu ya kita bisa tahu nih yang mana yang paling murah di daerah sana. Oke. Berdasarkan luas bangunan sama luas tanahnya, kita bisa Oke. tahu Oke. angka yang paling relate itu yang berapa. Oke. Nah, atau cara paling mudahnya ya teman-teman tinggal pergi ke perbankan, minta appraisal, keluar angkanya gitu. Oke. Kan keluar kan angkanya. Ini daerah sini harganya 3 juta, 4 juta. Oh, ternyata ada yang bisa 1 juta ya. Itu yang dimaksud under value gitu. Jadi salah harganya tuh. Salah harga ya. Ya, betul. Oke. Nah, sekarang kita pakai contoh deh biar makin kebayang ya. Misalkan nih katakanlah ada rumah yang mungkin di sana kisarannya di 700 juta lah ya misalkan. Tapi ternyata ada yang 500 juta. Ya, katakanlah misalkan gini, sekarang nih saya cuma punya uang, mungkin kalau 500 jutanya belum cukup, katakanlah punya uangnya 200 atau 300 juta. Nah, strateginya gimana tuh? Oke, ini untuk keperluan tinggal sendiri Invest, atau misalkan untuk invest tadi. Oke, kalau misalkan kita kebutuhan punya rumah 500 juta, 500 Ya, atau 700? misalkan 500. 500 kan berarti DP 20% sekitar 100 juta. Betul. Jadi itu pun sebenarnya sudah bisa Oke. untuk mengakuisisi itu kan. Oke. Untuk si akuisisi itu jadi sisa 400 juta. Oke, berarti DP dulu nih, 100 DP dulu, juta. betul. Oke. Nah, kemudian ada sisa 400 jutanya yang memang kita harus pakai perbankan untuk meleverage ini. Oke. Nah, Oke. sebenarnya hampir-hampir sama ya dengan saham karena kita cari yang under value. Cuman bedanya ketika kita main di properti itu punya leverage. Oke. Kita bisa nih pinjem perbankan untuk untuk membantu membeli. Oke. Nah, di sana baru kita itu kita tahu 400 juta kalau kita ambil tenor 15 tahun dengan bunga 6% ya berarti kurang lebih sekitar di angka 2,8 juta. Oke. Nah, teman-teman kalau bisa membuat propertinya ini itu bisa punya income lebih banyak daripada 2,8 juta itu, artinya teman-teman udah berhasil itu dalam udah berhasil dalam menjadi investor. Nah, dalam bentuk apa? Bisa dalam bentuk kos-kosan atau mungkin dalam bentuk villa. Ya macam-macam gitu, macam-macam tergantung teman-teman itu mau pakai kendaraan apa. Nah, kebetulan aku sendiri memang lebih suka di kos-kosan itu. Oke. Ini baru ngelihat ternyata return dari villa itu cukup menarik. Jadi baru mulai nih ngerambah-ngerambah di daerah sana juga. Oke. Oke, berarti kita tadi ya dengan misalkan memanfaatkan leverage tadi, katakanlah kita perlu membayar cicilan bulanannya kurang lebih 2,6 2,8 tadi. Ya, betul. Nah, berarti PR kita selanjutnya adalah mencari penyewa. Ya, penyari penyewa. Mencari penyewa yang ya tadi katakanlah bisa di atas 2,6 atau 2,8 tadi gitu ya. Penyewa ataupun mungkin lebih ke arah bisnis yang benar-benar autopilot dan sustainable. Oke. Misalkan Contohnya? mungkin kalau kita ngomong yang benar-benar sustain banget ya, contoh ya Indomaret gitu-gitu kan mungkin dia juga salah satu yang kita nggak perlu manage juga, tapi memang bisa di manage sama dia dengan bagus, kita nggak ngapa-ngapain, tapi ya itu returnnya kan juga kadang-kadang kecil banget dan itu memang agak tebak-tebakan juga sih sebenarnya. Oke. Kalau di tempatku sendiri aku milih kos-kosan karena apa? Karena udah fix, udah tahu. Oke. Di awal ketika mau beli kos-kosannya aku udah tahu ini pasti rame gitu. Oke. Nah, itu taunya bakal rame survei dulu. Survei di kompetitor dulu pasti. Oke. Jadi di survei di kompetitor kalau misalkan mereka jual harga 1,8, aku jual di angka 1,7 aja tapi fasilitas jauh lebih bagus dari dia, itu udah pasti lebih untung aku. Oke. Lebih orang-orang pada pindah gitu, ibaratnya pindah. Karena aku ngelihat kos-kosan itu tuh beda dengan bisnis F&B
lainnya ya. Kalau misalkan aku jualan taichan, hari ini aku jual taichan enak, besok ada sebelahnya tuh taichan yang lebih enak lagi dengan harga lebih murah. Besok ada lagi sampai penuh kan itu. Ya, Nah, sedangkan kalau properti kan barrier entry orang untuk masuk itu tuh susah, betul. berat gitu. Oke. Jadi kalau mereka belum benar-benar paham ya mereka belum tentu mau juga masuk ke sana gitu. Oh, oke. Nah, jadi teman-teman bisa gunakan leverage ya, tapi itu buat properti. Kalau buat saham jangan Iya, ya. iya. Hati-hati. Iya. Nah, kalau kita bicara soal passive income, ya sebenarnya mana sih yang lebih besar untuk memberikan passive income? Ya, apakah lebih besar sewa rumah, sewa kos-kosan, atau sewa ruko? Sebenarnya gini, kalau misalkan kita ngelihatnya dari sudut sana itu pasti jauh lebih kos-kosan. Kos-kosan. Karena kan ibaratnya gini, kalau rumah itu memang returnnya itu pasti kecil karena memang yang tinggal itu kan harus nyewa 1 tahun. Iya. Kemudian setelah nyewa 1 tahun mereka itu juga cuman duitnya terbatas gitu untuk bisa nyewain segitu. Belum tentu ada demand-nya juga. Tapi kalau kita ngomongin kos-kosan itu kan jadi jauh lebih affordable walaupun even mereka itu jauh lebih mahal gitu kan. Tapi ya lebih affordable buat anak-anak milenial, anak-anak Gen Z gitu. Jadi ya pasti jauh lebih untung ya kos-kosan. Kalau misalkan dibilang kos-kosan sama hotel, ya pasti jauh lebih untung hotel gitu. Apalagi yang hotelnya bisa sejam 2 jam, nah itu kan lebih untung lagi ya kan. Jadi memang semakin kecil, semakin kita bisa jual semakin kecil, semakin cepat ya itu pasti jauh lebih menguntungkan gitu. Oke. Cuman kan bedanya tuh di ribetnya biasanya. Oke. Kalau oke. misalkan rumah kita ngomong ya enak, setahun udah beres kerjaannya ya kan, Oke. udah nggak ngomong ngapain lagi. Oke. Tapi kalau kos-kosan kan tiap bulan gitu. Oke. Nah kalau hotel itu kan harian, jadi kayak jauh lebih ribet mungkin maintainnya. Aku sih sendiri lebih prefer kos-kosan karena dia di tengah-tengah dapat duitnya juga kadang-kadang bisa 3 bulan, kadang-kadang bisa setahun. Terus affordable buat mereka, harganya juga make sense untuk bisa dijadikan bisa ngelebihin dari cicilannya itu sendiri. Oke, nah boleh diceritain nggak Bang Tony step-stepnya nih mungkin kalau boleh lebih detail nih. Oke, ya kan? oke. Saya yakin teman-teman di sini mungkin banyak yang mulai kepo nih. Ya ini gimana caranya ya? Mungkin boleh diceritain nggak step-stepnya mulai dari awal survei sampai bener-bener jadi misalkan dalam salah satu proyek kos-kosan yang Bang Tony punya deh misalkan. Contohnya sih lebih ke arah kayak gini ya. Kalau dari awal untuk bener-bener nyari propertinya aku harus nentuin dulu nih kira-kira mau di lokasi yang mana. Oke, berarti survei lokasi dulu. Survei lokasi dulu. Oke. Ya, survei lokasi itu berdasarkan dari tempat yang mana yang paling strategis, yang paling kira-kira banyak penyewanya, ya kan itu disurvei dulu. Setelah itu kita tentapin itu yang jadi tujuan utama kita. Kalau misalkan tanya-tanya properti ya harus daerah sana aja, jadi spesifik gitu. Kan orang sukanya nggak spesifik tuh, maunya di mana mana. Kemudian tentukan juga harga yang kita mau akuisisi gitu. Oke, Karena itu tentukan akan harga. berpengaruh juga untuk income ketika teman-teman pengajuan ke perbankan itu sendiri. Nah itu juga jadi salah satu yang harus dipertimbangkan juga. Nah setelah ketemu nih, oke ketemu propertinya nih, harganya misalkan 1 miliar. Oke. Under value nggak? Setelah dilihat-lihat ternyata ini cukup under value karena dibandingin yang lain itu 1,5, yang ini 1 miliar. Oke. Nah, wah ini berarti boleh nih diambil. Nah, tapi setelah lihat, oke ini boleh diambil, itu harus ada pertimbangan juga gitu. Yang pertama adalah apakah harga 1 miliar ini masih bisa ditekan lagi? Karena untuk mendapatkan under value itu harus bisa nurunin angka atau menaikkan angkanya tersebut di mata perbankan. Jadi ada 2 macam. Oh, oke. Ya, jadi untuk menaikkan perbankan itu ya macam-macam sih sebenarnya caranya. Itu banyak banget caranya. Tapi yang paling gampangnya itu adalah ya kita harus cari sebanyak mungkin perbankan yang bisa memberikan pinjaman itu paling besar gitu. Kita compare. Ya, kita comparison. Nah, terus habis itu atau yang kedua menurunkan lagi dari 1M itu bisa nggak masih diturunkan lagi dengan harga 700, 800. Nah, itu yang pertama. Setelah kita ngerti, oh ternyata 800 bisa match nih. Nah, terus kita lihat lagi apakah properti ini bisa menghasilkan income yang lebih besar daripada cicilannya 800 itu. Oke. Cicilan 800 ya ngomong 6,7, 6,8. Oke. Nah, itu yang harus dicek nih. Kira-kira bisa nggak ada income bisnis yang bisa dapat lebih dari itu, Oke. 7 juta, 8 juta atau 10 juta gitu Oke. di sana. Nah dengan itu teman-teman ya
udah bisa tuh jadi investor yang bener-bener real karena belinya juga pakai dibantu orang lain, cicilannya juga dilakukan orang lain juga gitu. Nah, secara nanti setelah lunas itu bener-bener asetnya itu milik teman-teman. Oke. Tanpa teman-teman harus ngapa-ngapain, tanpa teman-teman harus bekerja keras. Jadi kalau ibaratnya teman-teman yang misalkan yang tadi itu, contoh orang yang tadi itu yang mau beli rumah 500 juta, katakanlah ngomong 15 tahun, itu properti bisa jadi kayak 1,5 atau 2 miliar tuh setelah 15 tahun. Apresiasi di value-nya Apresiasi ya. ya. Nah, itu teman-teman bisa hitung aja kalau teman-teman tanpa adanya daya ungkit, teman-teman kan sebenarnya cuma modal 100 juta. 100 juta tapi dapat 2 miliar tuh di 15 tahun kan jadi naiknya berkali-kali lipat. Nah, itu yang Yes. sebenarnya dilakukan aku sih gitu. Oke, itu ilmunya tuh teman-teman. Nah, ngomong-ngomong soal properti yang under value, ada bocoran nggak sih di mana, di lokasi mana ini? Soalnya teman-teman di sini mungkin ada yang lagi nyari rumah juga nih. Sebenarnya kalau properti under value sih setiap tempat itu pasti ada. Ada ya? Setiap tempat itu mau di Jakarta Selatan, Jakarta Barat itu semuanya pasti ada. Cuman gimana kita akhirnya bisa nemuin propertinya itu gitu. Karena ini tuh bukan kayak makanan yang setiap hari gitu loh. Yang sini jual Coca-Cola, sebenarnya sebelah sana jual Coca-Cola itu juga kan nggak bisa kita jual tinggi banget gitu kan. Nah, karena ini tuh sifatnya tuh sentimen banget sama orang gitu. Jadi kadang-kadang ada juga nih yang karena aku suka kamu cara nawarnya, aku kasih kamu lebih murah. Nah, itu kan bisa juga itu. Nah, itu yang sebenarnya menurutku itu sih di mana-mana pasti ada karena setiap orang tuh pasti punya kebutuhan yang beda-beda. Entah dia tiba-tiba ada kebutuhan anaknya harus kuliah lah, atau anaknya butuh buat nikah lah gitu, atau mungkin ada yang lagi sakit lah, butuh uang cepet lah, itu pasti dijual dengan harga yang murah gitu. Oke. Tapi kalau kita bicara misalkan nih sekarang kaum Gen Z, ya katakanlah dia saya belum punya properti nih sama sekali nih, Ko Antoni. Mana yang lebih disarankan? Apakah beli properti dulu untuk jadi rumah rumah ditinggalkan, ya, jadi kita tinggal di sana, atau ya udah mendingan rumah yang buat ditinggal sewa aja tapi juga punya properti lain untuk diinvest. Sebenarnya gini, ini cukup menarik sih karena dari permasalahan itu aku tuh bikin satu konsep di mana millennial and Gen Z itu bisa punya properti. Oke. Dengan cara apa? Millennial itu beli kos-kosanku, di mana dia itu tinggal di dalam satu kamar dan sisanya itu kamar kos-kosan. Oh. Jadi dia bisa tinggal tanpa harus nyicilin. Oh, dicicilin orang lain. Dicicilin orang lain gitu. Jadi dia tinggal di satu kamar, terus habis itu 13 kamar lainnya itu buat nyicil propertinya itu. Oke. Sampai akhirnya lunas sendiri. Ya udah nanti terserah kamu mau tetap di situ atau kamu udah dapet duit, ya bisa dibongkar semua, renovasi semua jadi rumah pribadi kamu gitu. Oh. Itu ya, tapi teman-teman harus siap itu untuk tinggal di satu kamar gitu. Jadi mungkin privasinya agak-agak terganggu terganggu dikit ya. Tapi gitu aku ya. bikinnya tuh kayak mini studio gitu sih. Jadi di dalamnya tuh bener-bener kayak satu kamarnya itu yang memang ya kayak studio di apartemen gitulah. Oke. Bukan kayak kamar kos. Oke. Nah misalkan sekarang kita udah ketemu nih properti yang under value, ya. Kemudian kita tadi udah diajarin juga, yaitu dengan menggunakan leverage misalkan dari bank, ya kan. Nah pertanyaan berikutnya, gimana caranya untuk memasarkan properti kita tersebut? Karena jangan sampai udah punya propertinya, siapa yang mau beli ya? Atau siapa yang mau nyewa ya? Iya. Ah, itu gimana tuh? Ya ini bagus banget pertanyaannya. Jadi memang sebelumnya itu memang kita udah survei dulu sih. Oke. Cara paling gampangnya itu ngelihat kalau misalkan di kompetitor sebelahnya itu rame atau enggak. Oke. Itu jadi kunci sih. Setelah itu baru kita ngerti, oh kalau sebelah rame, kita bikin pun pasti rame gitu. Oke. Karena demand dan supply-nya tuh memang nggak sebanding gitu. Supply-nya itu terlalu sedikit menurutku, apalagi untuk teman-teman yang mau mulai itu masih milenial, masih Gen Z, itu pasti punya sense yang jauh lebih beda dibandingkan dengan orang-orang tua. Yang orang-orang tua itu kan biasanya kebanyakan cuman yaudah aku punya rumah tinggal aku sekatin udah jadi apa adanya gitu. Sedangkan kalau milenial Gen Z kan sukanya dibikin dekorasi desain yang lebih bagus. Ya kan, terus habis itu juga cara pemasarannya juga udah bukan pasang
banner di depan disewakan kos putri gitu kan. Jadi udah lebih mature lah, kita bisa pakai iklan di Instagram. Oke. Kita bisa pakai OLX, kita bisa pakai Mami Kos. Itu yang dimanfaatkan gitu. Oh, jadi memasarkannya dengan menggunakan sosial media juga. Sosial media pasti. Oke. Oke. Justru 100% income dan okupansiku saat ini itu bisa dibilang 95 sampai 97%. Wow. Even saat pandemi loh. Wow. Mm-mm. Dan itu works ya cara tersebut. Works. Jadi kalau teman-teman kan pada bilang, waduh buat orang yang properti kasihan nih, pusing banget. Justru aku sendiri kalau misalkan ternyata ini bermasalah dari 2020 itu udah bisa pilot berapa utangku, karena kan kosongnya udah banyak banget tuh. Nah itu kan jadi kenapa aku masih bisa survive, karena demand-nya itu memang ada. Ada ya. Demand-nya itu memang ada dan memang sampai sekarang pun juga bagus banget. Makanya aku bikin lagi pun juga karena di situasi yang paling rendah pun aja kita masih survive dan bagus gitu. Oke. Jadi nggak perlu ditakutin banget sih bener. Tuh, jadi sekarang yang masih insecure bisa nggak ya punya properti, harusnya udah mulai kejawab ya sama podcast ini. Oke, tadi udah tahu ya tips-tipsnya teman-teman. Nah sekarang nih, Bang Tony boleh di-spill gak? Sekarang nih Bang Tony udah punya berapa properti sampai dengan saat ini? Yang sudah kebangun sih 12. Oke, kebanyakan itu di kos-kosan tadi. Kos-kosan Kebanyakan ya. Kalau areanya kebanyakan di mana? Semua di Jogja. Semua di Jogja. Oke. Nah, itu buat warga Jogja. Ya. Nah, itu bisa belajar juga dari Antoni nih. Kemudian tadi ya untuk propertinya tadi mayoritas itu diinvestasikan lagi ya. Ya, semuanya itu bukan buat aku sih. Justru aku sendiri juga belum punya rumah. Oke. Tadi ya menerapkan bukan cuma buat ditinggali tapi juga disewakan juga. Orang lain. Oke, keren. Nah, kalau kita bicara soal properti nih, kalau menurut Bang Tony sendiri di tahun 2022 ini bakal bangkit gak sih? Karena kan kita tahu mungkin beberapa tahun terakhir nih agak-agak flat lah ya, gitu. Nah, kalau di tahun 2022 ini kira-kira bakal bangkit gak? Sebenarnya kalau dilihat ya, sebenarnya secara siklus itu harusnya 2019, 2020 itu waktunya untuk naik banget sih. Tapi karena kan itu siklus tahunnya, teman-teman kalau ngelihat itu di tahun 2009, 199 itu pas naik-naiknya banget. Betul. Nah, di 2019 itu harusnya juga ikut naik, tapi karena memang kondisi pasarnya juga lagi Covid itu juga akhirnya menghambat itu. Tapi teman-teman tenang aja, karena pemerintah itu tahu banget bahwa properti itu mendobrak perekonomian itu paling tinggi sebenarnya, karena kan dari satu properti itu melibatkan banyak sektor ya, dari catnya juga, dari tukangnya juga, dari semennya juga, semuanya itu dilibatkan di dalam propertinya itu sendiri, logistiknya pun juga. Nah, dalam artian pemerintah itu juga membantu untuk menstimulus kayak dari yang kemarin DP dibikin 0%, PPN 0%. Nah, itu kan semua dibantu semua. Bahkan secara sejarah dari bank swasta buka sampai sekarang sampai sekarang bertahan ini, mereka itu nggak pernah ngasih bunga tenor yang bisa flat sampai lunas gitu. Biasanya kan di antara 5 tahun itu pasti ada floating. Sekarang tuh bank swasta bisa sampai lunas loh. Nah itu kan berarti suatu hal yang bagus banget, itu karena untuk menstimulus supaya teman-teman tuh pada beli properti juga. Ditambah lagi bunga yang ditawarin itu bener-bener paling rendah. Jadi kalau teman-teman lihat Bank BCA aja nggak pernah tuh ngasih bunga 4% sebelum adanya Covid. Itu pun bisa bertahan sampai 3 tahun sampai 5 tahun flatnya gitu kan. Nah itu sebenarnya menurutku udah salah satu hal yang luar biasa banget gitu loh teman-teman. Kalau nggak manfaatin kan sebenarnya sayang banget. Ya benar sayang banget. Oke, nah tapi kan ini kalau kita bicara sedikit agak makro nih. Ini kan tahun 2022 kan kalau kita bicara The Fed, Bank Sentral di Amerika nih bakal naikin suku bunga. Dan kemungkinan besar kan akan diikuti juga oleh suku bunga Bank Indonesia. Dimana kalau suku bunga naik, kredit dari properti tadi ya salah satunya juga mungkin akan naik.
Nah, apakah hal ini juga jadi ancaman atau hambatan kalau menurut Bang Tony? Kalau so far aku ngelihat ya, ini pemerintah masih menstimulus juga sih. Oke. Jadi kalau misalkan memang ada kenaikan pun juga dia nggak bakal bikin naiknya sampai yang tahun 2000 berapa ya kemarin itu yang agak gede. Itu bisa sampai 11 sampai 12 itu nggak bakal sampai ke sana sih. Jadi masih single digit ya? Masih single digit, benar. Jadi harusnya tahun 2022 ini properti bisa bangkit lah ya, karena Bisa. kalau kita bicara 2009 itu kan setahun sebelumnya 2008 kan krisis ekonomi, ya kan, subprime mortgage, ya kan, tapi 2009 malah harga properti naik. Ya, ini kan kemarin kan kita baru ngelewatin fase resesi. Ya. Jadi mudah-mudahan siklus yang sama bisa terulang kembali. Betul. Apalagi kan kayak baru Amerika kan juga banyak ngeluarin apa cetak duit terus kan. Nah itu juga sebenarnya salah satu kenapa akhirnya investor asing juga ngelihat beli properti di sini gitu. Oke. Ngomong-ngomong sedikit nih soal properti, mungkin Bang Tony juga sempat dengar kemarin yang di China tuh ada kasus Evergrande yang akhirnya pilot lah. Ada pengaruh nggak sih kalau buat properti di Indonesia sendiri? Kalau di sini kayaknya nggak gitu ada pengaruhnya sih. Nggak gitu pengaruhnya sih. Itu lebih ke arah di sana sih. Di sini sama sekali sebenarnya kalau lihat sih sama sekali nggak ada pengaruhnya. Justru malah menurutku yang di COVID ini banyak merubah industri propertinya sih. Mulai dari mungkin yang agak susah survive-nya itu mungkin ya kayak perkantoran. Terus yang kayak mall-mall itu juga itu yang bahkan agak digantikan gitu. Agak tergantikan. Tapi kalau pengaruh dari yang China kemarin itu kayaknya sampai sekarang juga gak kelihatan sih ada efeknya sama sekali. Itu kan udah kasus agak lama kan. Tapi sampai sekarang juga gak ada kelihatannya sama sekali. Oke, soalnya ini kalau misalkan kita bicara sedikit nih soal saham, ya kan kalau di saham itu kan ada kayaknya sekitar 50 sampai 60 emiten properti nih yang melantai di Bursa Efek Indonesia. Itu ada juga yang leverage-nya tinggi, ya kan? Karena leverage-nya tinggi, sementara penjualan propertinya masih agak flat, akhirnya rugi ratusan miliar, bahkan ada yang sampai triliunan pas COVID kemarin. Nah, jadi takutnya hal itu akan berdampak juga buat kondisi properti di Indonesia. Tapi nggak semuanya sih, karena ada juga yang leverage-nya nggak terlalu tinggi, jadi dia tetap bisa bayar cicilan hutang segala macam. Kinerjanya udah mulai membaik di tahun 2021 kemarin gitu. Tapi overall harusnya nggak terlalu terdampak ya. Oke. Nah, kalau kita bicara soal ini kan mungkin juga Bang Tony tahu bahwa ibu kota ya akan pindah ke Kalimantan. Iya. Udah sempat survei belum ke Kalimantan? Udah beli bahkan. Udah beli loh. Survei lagi. Itu di mana itu? Dekat sama ibu kotanya atau? Nah, yang bisa dibeli itu sebenarnya lingkar-lingkar luarnya gitu. Lingkar luarnya ya. Betul. Jadi aku ibaratnya kayak ya belinya di Tangerang lah gitu. Tangerangnya Jakarta. Tangerangnya Jakarta gitu. Oke, tapi masih oke lah ya, maksudnya masih oke banget, masih oke banget. Terlalu jauh lah ya. Masih oke banget. Oke, soalnya ada juga beberapa emiten yang melantai di bursa, itu juga tuh mulai sekarang udah ada tanah di sana mulai pembangunan. Tapi setahu saya juga tier 2-nya. Belum ada yang tier 1. Memang nggak bisa sih. Tapi boleh lah ya mulai lihat-lihat ke sana ya. Iya, boleh. Sebenarnya kesempatannya masih banyak banget sih, karena memang kan semua itu kan masih hutan banget. Bahkan waktu aku ke sana tuh jalannya belum diaspal gitu. Banyaknya masih gerombol-gerombolan gitu. Nah, memang sebenarnya kesempatannya tuh kalau aku ngelihat ya banyak banget ya, mau dari toko besi lah, mau toko teknik lah, itu pasti gede banget di sana. Even makanan yang proper pun belum ada. Hotel yang proper pun belum ada. Dan yang menarik, harga sewanya tuh mahal banget tuh, bro. Waktu aku survei di sana, cuman ada satu-satunya penginapan yang di sana. Harganya 250.000 tapi mandi pakai gayung. Terus habis itu kamarnya tuh gak pakai AC tapi bener-bener full sama nyamuk. Dan kasurnya tuh bukan kasur yang kayak kita nginep di hotel-hotel gitu loh. Kasurnya bener-bener cuman triplek, terus habis itu dikasih kasur kecil gitu. Jadi bener-bener separah itu. Jadi kayak menurutku waduh ini sih, bahkan kalau aku bikin kos-kosan di sana bisa kesempatan banget sih. Itu jauh banget kesempatannya karena orang pemerintahan kan juga sering bolak-balik ke sana juga. Oke, jadi peluang masih terbuka lebar ya. Banget itu banget. Asal mau nih tinggal di daerah sana. Oke. Nah, kalau ngomong bicara soal invest di properti lagi nih, kalau menurut Bang Tony,
tantangan terbesar seorang investor properti itu apa? Justru sebenarnya ya tantangan terbesarnya itu adalah nyari propertinya. Nyari propertinya. Kalau untuk jagain propertinya itu sebenarnya nggak terlalu berat-berat banget. Kayak yang aku lakuin sekarang pun, terakhir kali aku ngeliatin kos-kosanku tuh mungkin 4 bulan yang lalu, 4 bulan 5 bulan yang lalu. Nah, sehari-harinya tuh gimana? Memang ada itu sih, ada manajer sih. Oke. Manajer satu, tapi itu kan buat handle semuanya kos. Cuman yang menurutku nggak terlalu susah banget karena memang kita nggak bersihin kamar juga, kita cuma bersihin lorong, terus habis itu ya check in check out doang, nggak ada yang gimana banget itu. Memang yang susah adalah nyarinya yang bener-bener teman-teman mungkin agak effort banget kalau bener-bener mau. Cuman kalau untuk maintaining sampai berapa tahun, justru ini yang disebut namanya invest ya, kita nggak perlu ngeliatin terus gitu. Terakhir kesana pun juga karena buat konten. Kalau kita bicara properti jangka panjang 5-10 tahun lagi, seperti apa kondisi properti di Indonesia kalau menurut Pak Antoni? Kalau aku ngelihatnya ya, mungkin sekarang itu yang akan jauh lebih berkembang itu adalah kota-kota yang memang second city sih. Second city. Jadi kayak misalkan memang udah nggak bener-bener di Jakartanya, tapi di luar-luarnya. Terus habis itu bukan Jakarta lagi, tapi mungkin Jogja, karena mungkin udah lebih affordable buat mereka. Terus juga teman-teman kan juga bisa mobile ya, kalau kita kerja kan kayak work from Bali, work from Jogja gitu kan. Jadi kayak apalagi Gen Z ya sebenarnya nanti akan menggantikan kita. Kalau aku ngelihat itu bakal mulai ke pinggir-pinggir juga sih. Ke pinggir-pinggir, dan itu yang bisa dapetin capital gain paling banyak yang daerah-daerah sana. Karena kita sudah nggak perlu dituntut untuk fokus ke satu titik, karena dulu Jakarta bisa naik banget harganya karena semua harus fokus di satu Jakarta ini gitu, mau cari duit ya di Jakarta, makanya naiknya jadi gila-gilaan gitu. Tapi kalau sekarang kayaknya mulai agak rata. Dan kedepannya kalau aku ngelihat sih mungkin harusnya 20 tahun lagi tuh, karena ini kan fase kalau di Indonesia itu bisa dibilang tuh capital gain tuh naiknya tuh terlalu tinggi karena banyak yang goreng gitu kan. Nah ini yang akan nanti ujung-ujungnya tuh jatuhnya kayak Singapura, di mana orang-orang yang memang sudah beli sekarang itu bisa nikmatin harga sewa yang tinggi itu besoknya gitu. 15 tahun lagi, 20 tahun lagi itu kita bakal, orang-orang yang kayak di Singapura punya properti itu diuntungkan banget karena sewanya tinggi banget. Nah itu yang sebenarnya kalau aku ngelihat kenapa teman-teman bisa mulai invest buat bikin yang model kayak kos-kosan gitu, karena potensialnya menurutku gede banget. Gen Z nggak bisa afford, milenial nggak bisa afford lagi, ujung-ujungnya apa? Sewa pasti. Jadi itulah ketika kita sudah mulai invest di properti, nanti kita akan diuntungkan. Betul. Ya. Oke, mungkin pertanyaan terakhir nih, Antoni. Ada nggak tips-tips, saran buat teman-teman di sini ya yang pengen punya properti? Tips-tips apa aja nih yang bisa dibagikan? Oke, jadi kalau teman-teman yang pengen sebenarnya jadi investor ya, bukan pedagang ya, teman-teman wajib banget untuk mendalamin dulu lah ilmunya. Paling enggak teman-teman harus ngerti dulu gimana cara cari propertinya yang under value itu sampai detail gitu. Karena jangan sampai meleset, karena kan di dunia yang properti ini tuh teman-teman guidance-nya tuh dikit gitu. Teman-teman mau tanya siapapun belum tentu orang itu juga paham gitu kan. Nah, jadi bener-bener kalau bisa ya perbanyak mungkin ya dengerin lah orang ngomong tuh kayak gimana, belajar dari mereka tentang properti. Nah, teman-teman dalemin dulu. Terus juga kalau mau bener-bener invest ya teman-teman harus dalemin kos-kosan itu seperti apa. Setelah itu ya tinggal maintain-nya aja sih teman-teman, nggak terlalu susah sih kalau tentang di maintain-nya. Yang paling susah nyarinya sama ngebangunnya, waktu ngebangun di awalnya itu. Oke, itu tantangannya ya. Tantangannya. Kalau saham salah pilih bisa cut loss. Betul. Kalau properti salah pilih, gimana cut loss? Betul. Harus over credit kali ya. Oke, nah itu tadi podcast kita teman-teman ya, semoga bermanfaat buat kamu yang saat ini masih bingung gimana caranya ya bisa buat
punya properti ya, semoga di podcast ini bisa kejawab. Ya kalau misalkan teman-teman juga pengen untuk belajar properti lebih dalam lagi, nanti bisa follow sosial medianya Bro Antoni ya, ada di Instagram, ada di YouTube, ada di TikTok ya. Nanti linknya kita taruh di kolom deskripsi. Oke, thank you banget Bro Antoni udah main-main di podcast kita. Semoga sukses terus, makin banyak propertinya. Amin. Ya, dan semoga teman-teman di sini juga bisa punya properti. Dan kalau kamu suka dengan konten ini ya, jangan lupa untuk tag kita berdua ya. Saya di Rifan.Kurniawan dan Antoni di Antoni Sudarsono. Oke, sampai ketemu di podcast berikutnya. Thank you. Thank you. Thank you. Bye bye. Thank you semua.